Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kodrun Nada Salsabila dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Teorema Stewart, atau yang biasa kita kenal dengan dalil Stewart. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pengertian dalil Stewart, pembuktian dalil Stewart, dan yang terakhir, kita akan membahas contoh soal dalil Stewart. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama ya, yaitu pengertian dalil Stewart. Apa sih itu dalil Stewart? Kata Stewart diambil dari nama penemunya, yaitu Matthew Stewart. Ia merupakan seorang matematikawan berkebangsaan Skotlandia. Beliau mempublikasikan teorema tersebut pada tahun 1746, sekaligus mengukir keabadian namanya pada abad ke-18 kala itu. Nah, dalam geometri, dalil Stewart menyatakan hubungan antara sisi-sisi segitiga dengan panjang ruas garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dengan sisi di hadapannya. Nah, dalil Stewart ini dapat digunakan untuk membuktikan rumus panjang garis berat dan panjang garis bagi pada sebuah segitiga. Di sini misalnya diberikan segitiga ABC seperti gambar berikut. Dalil Stewart mengatakan bahwa jika titik D terletak pada sisi BC, sehingga dimisalkan BD sama dengan M, DC sama dengan N, dan M ditambah N sama dengan A, maka panjang sebarang garis AD sama dengan D, yaitu AD kuadrat dikali BC sama dengan AC kuadrat dikali BD, ditambah AB kuadrat dikali DC, dikurang BD dikali DC dikali BC. Atau ringkasnya yaitu D kuadrat A sama dengan B kuadrat M ditambah C kuadrat N dikurang MNA. Oke, kita sudah tahu tadi ya sedikit mengenai dalil Stewart. Nah, sekarang kita akan membuktikan dalil Stewart itu. Untuk membuktikan dalil Stewart, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu bisa dengan menggunakan aturan kosinus ataupun menggunakan dalil proyeksi. Oke, pembuktian yang pertama, kita akan menggunakan aturan kosinus. Nih, di sini dimisalkan diketahui segitiga ABC dengan garis AD adalah garis sebarang yang membagi garis BC menjadi BD dan DC. Nah, di sini kita misalkan juga AB sama dengan C, BC sama dengan A, CA sama dengan B, AD sama dengan D, BD sama dengan M, dan DC sama dengan N. Nah, di sini terdapat sudut CDA dan sudut BDA yang merupakan sudut berpelurus. Di sini kita misalkan juga bahwa sudut CDA ini sama dengan X dan sudut BDA sama dengan Y. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa AD kuadrat dikali BC sama dengan AC kuadrat dikali BD ditambah AB kuadrat dikali DC dikurang BD dikali DC dikali BC, atau ringkasnya yaitu D kuadrat A sama dengan B kuadrat M ditambah C kuadrat N dikurang MNA, yang mana itu merupakan dalil Stewart sendiri. Merupakan konsep dari dalil Stewart itu. Nah, untuk membuktikannya, di sini kita perhatikan sudut CDA dan sudut BDA. Keduanya merupakan sudut berpelurus, sehingga X ditambah Y sama dengan 180 derajat, sebagaimana besar sudut berpelurus tersebut. Nah, sehingga dengan menggunakan sifat relasi sudut, akan diperoleh cos Y sama dengan cos 180 derajat dikurang X. Sehingga cos Y sama dengan negatif
cos X. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perhatikan segitiga BDA. Nah, dengan menggunakan aturan kosinus pada segitiga BDA terhadap sisi AB, maka akan diperoleh C kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah D kuadrat dikurang 2DM cos Y. Nah, kita substitusikan cos Y sama dengan negatif cos X yang telah kita dapat tadi. Sehingga menjadi C kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah D kuadrat dikurang 2DM dikali negatif cos X. Nah, kemudian kita operasikan sehingga menjadi C kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah D kuadrat ditambah 2DM cos X. Nah, kemudian kalikan N pada kedua ruas. Sehingga persamaannya akan menjadi C kuadrat N sama dengan M kuadrat N ditambah D kuadrat N ditambah 2DMN cos X. Sehingga dapatlah persamaan 1. Di sini kita akan jadikan persamaan 1 ya. Kemudian selanjutnya perhatikan segitiga CDA. Nah, sama seperti sebelumnya, dengan menggunakan aturan kosinus, pada segitiga CDA terhadap sisi AC akan diperoleh B kuadrat sama dengan N kuadrat ditambah D kuadrat ditambah 2DN cos X. Oke, kemudian kita akan kalikan M pada kedua ruas. Sehingga persamaannya menjadi B kuadrat M sama dengan MN kuadrat ditambah D kuadrat M dikurang 2DMN cos X. Sehingga kita akan mendapat persamaan kedua. Oke, next. Kemudian kita akan eliminasi bentuk 2DMN cos X pada persamaan 1 dan 2 tadi. Sehingga akan diperoleh C kuadrat N ditambah B kuadrat M sama dengan M kuadrat N ditambah MN kuadrat ditambah D kuadrat N ditambah D kuadrat M. Kemudian kita akan faktorkan yang bisa difaktorkan di sini. Sehingga persamaannya menjadi C kuadrat N ditambah B kuadrat M sama dengan MN dikali M ditambah N ditambah D kuadrat dikali N ditambah M. Nah, di sini M ditambah N sama dengan A kan? Nah, kemudian akan kita substitusikan M ditambah N sama dengan A. Kita ubah nih. Sehingga menjadi C kuadrat N ditambah B kuadrat M sama dengan MNA ditambah D kuadrat A. Nah, sehingga persamaannya menjadi D kuadrat A sama dengan B kuadrat M ditambah C kuadrat N dikurang MNA. Jadi, dalil Stewart terbukti di sini. Oke, kita masuk ke pembuktian dalil Stewart menggunakan dalil proyeksi. Nah, di sini misalkan diketahui lagi terdapat segitiga ABC dengan garis CD adalah garis sebarang yang membagi garis AB menjadi garis AD dan garis DB. Nah, diketahui juga hasil proyeksi garis BC terhadap garis AB adalah garis CE. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa CD kuadrat dikali AB sama dengan BC kuadrat dikali AD ditambah CA kuadrat dikali DB dikurang AD dikali DB dikali AB. Oke. Langkah pertama yaitu perhatikan segitiga ADC. Nah, segitiga ADC adalah segitiga lancip. Sehingga berlaku dalil proyeksi segitiga lancip. Yaitu CA kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah AD kuadrat dikurang 2 AD-ED. Sehingga kita akan mendapat persamaan 1.
Nah, kemudian perhatikan segitiga CDB. Nah, segitiga CDB ini adalah segitiga tumpul kan? Sehingga berlaku dalil proyeksi untuk segitiga tumpul, yaitu BC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah DB kuadrat ditambah 2DB kali ED. Dapatlah kita persamaan kedua. Nah, kemudian kita akan eliminasi 2 dikali DB dikali ED dikali AD pada persamaan 1 dan 2 itu dengan sebelumnya mengalihkan persamaan 1 itu dengan DB dan persamaan 2 itu dengan AD. Nah, sehingga akan diperoleh seperti ini, yaitu setelah dieliminasi hasilnya akan menjadi DB dikali CA kuadrat ditambah AD dikali BC kuadrat sama dengan CD kuadrat dikali DB ditambah AD. Kemudian ditambah AD dikali DB dikali AD ditambah DB. Oke. Kemudian kita perhatikan di sini AD ditambah DB itu sama dengan AB kan ya. Nah, kita ubah bentuknya sehingga menjadi DB dikali CA kuadrat ditambah AD dikali BC kuadrat sama dengan CD kuadrat dikali AB ditambah AD dikali DB dikali AB. Nah, sehingga persamaannya akan menjadi CD kuadrat dikali AB sama dengan BC kuadrat dikali AD ditambah CA kuadrat dikali DB dikurang AD dikali DB dikali AB. Nah, sehingga dalil Stewart terbukti di sini. Oke, selanjutnya setelah membuktikan dalil Stewart nih dengan 2 cara. Nah, kita akan masuk ke contoh soal tentang yang menggunakan dalil Stewart. Di sini sudah terdapat soal. Ketahui terdapat segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 8 cm, dan AC sama dengan 6 cm. Nah, titik D terletak pada sisi BC dengan BD sama dengan 2 cm. Berarti DC adalah sisanya, yaitu 6 cm. Kemudian titik E terletak pada sisi AC dengan panjang AE sama dengan 4 cm. Sehingga EC akan menjadi 2 cm. Nah, kemudian ditanya nih, berapa panjang DE? Oke, untuk mencari panjang DE ini terlebih dahulu kita harus mencari panjang AD. Nah, cara mencari panjang AD adalah langkah pertama yaitu perhatikan segitiga ABC yang besar ya. Nah, dengan menggunakan dalil Stewart, maka berlaku AD kuadrat dikali BC sama dengan AC kuadrat dikali BD ditambah AB kuadrat dikali DC dikurang BD dikali DC dikali BC. Nah, kita masukin yang diketahui pada soal, angka-angkanya, sehingga menjadi AD kuadrat dikali 8 sama dengan 6 kuadrat dikali 2 ditambah 4 kuadrat dikali 6 dikurang 2 dikali 6 dikali 8. Kemudian kita selesaikan persamaannya hingga nantinya akan dapat AD kuadrat sama dengan 9. Sehingga AD sama dengan 3 cm. Nah, kita udah dapat AD-nya. Selanjutnya, barulah kita cari panjang DE. Nah, untuk mencari panjang DE, perhatikan segitiga ADC.
Nah, dengan menggunakan dalil Stewart, maka berlaku DE kuadrat dikali AC sama dengan DC kuadrat dikali AE ditambah AD kuadrat dikali EC dikurang AE dikali EC dikali AC. Kemudian kita masukkan angka-angkanya yang diketahui pada soal, sehingga menjadi DE kuadrat dikali 6 sama dengan 6 kuadrat dikali 4 ditambah 3 kuadrat dikali 2 dikurang 4 dikali 2 dikali 6. Kemudian kita selesaikan operasinya hingga didapat DE kuadrat sama dengan 19. Sehingga panjang DE sama dengan akar 19 cm. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai teorema Stewart atau dalil Stewart. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan, baik dari penjelasan ataupun penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.